Selamat pagi, Jemaat GKJ Mergangsan yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Kris Nur Cahyani. Jemaat yang terkasih dapat memanggil saya Kris. Saya adalah salah satu calon pendeta yang sedang berorientasi di GKJ Mergangsan yang dimulai pada 1 April kemarin dan akan berorientasi selama 3 bulan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita yang Muslim telah memulai untuk beribadah puasa. Biasanya, sebelum memulai ibadah puasa, ada salah satu tradisi yang selalu mereka lakukan, yaitu adalah meminta maaf. Gunanya, supaya ibadah puasa mereka lancar, dan mereka dapat menyambut hari Ramadan dengan hati yang bersih. Bapak Ibu yang terkasih, maaf memaafkan tentu bukan tidak asing bagi kita orang Kristen. Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan hal tersebut kepada kita. Sebagai seorang Kristen, kita selalu diajarkan untuk dapat mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mengampuni itu adalah hal yang mudah? Karena ada kalanya kita harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Misalnya, ada orang yang terlalu menyakiti kita dengan sangat dalam, sehingga kita sulit untuk mengobati luka batin yang kita punya, sehingga kita sulit sekali untuk mengampuni kesalahan orang tersebut. Ada kalanya juga kita diperhadapkan dengan situasi ketika orang yang berbuat salah kepada kita tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau meminta maaf kepada kita. Sehingga kita merasa bahwa tidak sudilah saya untuk mengampuni orang itu. Lalu kalau ada dari kita yang mengatakan bahwa ada kok orang yang dengan mudah mengampuni? Ya, betul. Ada orang yang mudah dengan mengampuni. Pasti tergantung situasi dan kondisinya saat itu. Tapi jangan salah, ada pula orang yang begitu sulit untuk mengampuni. Mengapa? Karena tadi ada luka batin yang begitu dalam dan sulit sekali untuk bisa sembuh dan sulit untuk mengampuni. Sehingga untuk dapat mengampuni dia butuh proses yang cukup panjang. Dan itu tidak mengapa. Karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana kalau kita memilih untuk tidak mengampuni? Pada hari ini saya mengajak jemaat sekalian untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Yesus dalam doanya. Mari kita buka Injil Matius 6 ayatnya yang ke-12. Injil Matius 6 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Melalui doa ini, Yesus mengingatkan kita kembali bahwa kita ini hanyalah manusia biasa. Kita ini adalah manusia yang rapuh. Kita bisa saja melakukan kesalahan. Kita juga bisa menyakiti Tuhan dan juga menyakiti orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saat kita menyadari hal tersebut, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita pun adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan.
Jadi, seperti halnya orang lain yang membutuhkan pengampunan kita, kita pun harus ingat bahwa kita juga adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak apa-apa kalau misalnya di antara kita masih merasa sulit untuk mengampuni. Itu merupakan proses kita. Tetapi mari kita mengingat bahwa pengampunan Tuhan hanya diberikan pada saat kita dapat mengampuni sesama kita. Maka jalan keluarnya adalah jika kita merasa bahwa kita masih sulit untuk mengampuni, latihlah hati kita untuk dapat berdamai dengan segala luka yang ada. Kalau kita sudah dapat berdamai dengan luka itu, maka selanjutnya kita dapat pelan-pelan mengampuni sesama kita. Sebab kalau kita memilih untuk tidak mengampuni, kita sendiri yang akan rugi. Mengapa? Sebab kita akan membawa luka itu seumur hidup kita. Luka itu akan menjadi borok, akan meracuni hidup kita, dan kemungkinan besar kita nanti yang akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita mengaku di hadapan Tuhan, bersedia untuk dapat mengampuni sesama kita, sebab kita pun adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah atas kami. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan nafas hidup yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, Firman-Mu menyapa kami. Dalam Firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami betapa kami perlu untuk dapat mengobati luka batin kami, sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami dan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengampuni mereka. Dan satu pengakuan kami, bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa, dan kami mengampuni mereka yang bersalah atas kami, karena kami sadar bahwa kami pun manusia yang membutuhkan pengampunan. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati setiap langkah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, demikianlah lentera kita pada pagi hari ini. Selamat berpuasa untuk menantikan Hari Raya Paskah yang akan datang. Kita patut berbahagia bahwa puasa kita pada saat ini diizinkan oleh Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Bersama-sama, marilah kita belajar untuk dapat mengampuni, sebab kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.